Kamu di dalam salat, kamu berperang. Berperang dengan kuat sekali. Sejak kamu berkata Allahu Akbar, mulai berperang jiwamu dan syaitan. Kapan kamu sadar kamu dalam salat? Ketika kamu berkata Assalamualaikum warahmatullah. Baru kamu sadar, saya salat berapa rakaat? Saya baca Quran mana? Di rukuk atau sujud? Kenapa ikhwani fillah? Khusyuk ini hasil apa? Ilmu. Hasil ilmu tentang Allah dan Rasulnya SAW. Hasil kamu mengerti makna zikir-zikir di dalam salah. Apa artinya subhanallah? Apa keutamaan subhanallah? Kenapa di dalam salah ruku' atau sujud kamu berkata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim? Kenapa tidak berkata la ilaha illallah? Kenapa tidak berkata Allahu Akbar dalam ruku' atau sujud? Kenapa takbirat intiqal pindah dari rukun kepada rukun? Kenapa kamu harus berkata Allahu Akbar, tidak zikir yang lain? Apa artinya Allahu Akbar? Kenapa di takbiratul ihram kamu harus menangkat dua tanganmu seperti ini? Apa hikmahnya? Apa artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apa artinya Ar-Rahmanir Rahim? Dan seterusnya. Ketika kamu tidak bisa mengerti makna-makna ini, pasti tidak ada khusyuk. Khusyuk ini hasil dari ini semua. Oleh kerana itu mustahil kamu akan masuk kepada Allah Azza wa Jal tanpa ilmu. Ilmu ini kunci semua pintu kepada Allah Azza wa Jal. Ilmu kunci khusyuk kepada Allah. Ilmu kunci tunduk kepada Allah. Ilmu kunci percaya kepada Allah. Tawakkal kepada Allah. Yakin kepada Allah. Serah diri kepada Allah Azza wa Jal. Kunci ilmu semua. Oleh kerana itu ketika kita senantiasa tidak khusyuk dalam salat, saya selalu lupa dalam salat, saya selalu malas dalam beribadah kepada Allah, malas dalam ilmu. Kenapa semuanya? Semua ini namanya penyakit. Kita sudah tahu penyakit kita apa. Kita mau obatnya di dalam ilmu dan banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, khusyuk ini tujuan besar sekali. Kamu harus banyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku khusyuk kepadamu. Doa. Kemudian kita harus membaca tentang makna zikir dalam salat. Jelaskan Al-Fatihah. Dan hafal ini. Ketika kita mendengar ayat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamu merasa Allah Jalla Jalaluhu berfirman waktu ini. Waktu kamu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah berfirman, hambaku sudah memujiku. Dan seterusnya, ketika kita ikhwani fillah menyadari makna-makna di dalam salat, pasti kita akan apa? Kita akan khusyuk di dalam salat. Tetapi kita masuk dalam salat dengan hati yang sibuk dalam urusan dunia, dalam hati yang bunuh terhadap masalah musibah dunia, ujian di dunia. Kamu senantiasa fikir terhadap ini. Di mana berserah kamu kepada Allah Azza wa Jal, tunduk kamu kepada Allah Azza wa Jal, merasaan kamu terhadap keagungan Allah Azza wa Jal, kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kamu merasa bahawa dunia dan akhirat dan segala-galanya berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Musibah kamu ini bisa dihancur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah dan izin. Kenapa kamu tidak bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya? Kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal yang memiliki segala-galanya, tetapi kamu masih terikat di dalam apa? Dunia. Kamu lepas sandal dari luar masjid, tetapi kamu menambil diri dan kotoran dunia di dalam hati. Tidak bisa berbisa dari hati dan dunia di luar masjid. Harus kamu berbisa dunia, berbisa jiwa, berbisa semua urusan ini di luar sama sandal kamu di luar masjid. Masuk dalam masjid hanya hati takut kepada Allah, percaya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus terhadap apa-apa yang kamu dengar, apa-apa yang kamu ucapkan. Baru saja ada apa? Khusyuk di dalam salat.